Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang penulisan tanda titik, koma, dan titik koma. Untuk materi penulisan tanda akan dibagi menjadi dua. Yang pertama tanda titik, koma, dan titik koma. Dan yang kedua ada tanda titik dua, petik, gabung, dan pisah. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Carissa dari Ilmu Ekonomi FEB UI Angkatan 2023. Oke, yang pertama ada tanda titik. Jadi penggunaan tanda baca ada di EYD 5 ya. Untuk tanda titik, penggunaannya itu ada 8. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Jadi contohnya seperti ini, saya rajin belajar, titik. Kita diterima di perguruan tinggi impian, titik. Lalu yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada sebuah paragraf, dan di akhir paragrafnya ini ada perincian. Gitu. Jadi di akhir paragrafnya itu dikasih tanda titik. Baru kemudian perincian ya, 1 latar belakang, bla bla bla, 2 bla bla bla, gitu. Ini kalau contohnya yang paragraf ya, bisa juga perinciannya itu kalimat baru atau subjudul baru. Gitu. Jadi intinya pokoknya ini akhir pernyataan lengkapnya. Gitu. Jadi dari kalimat yang dari kata agar ini sampai berikut. Setelah itu kan diikuti perincian, dan ini harus dikasih tanda titik di akhirnya. Oke, lalu yang ketiga, tanda baca titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Ini ada contoh yang daftar. Jadi ada penomorannya ya. Jadi yang pertama ini ada 1 Romawi, titik, spasi, perguruan tinggi di Indonesia. Lalu ada perinciannya lagi setelahnya. Itu ada A kapital, titik, spasi. Lalu ada lagi ini 1 titik, spasi, terus 2, terus seterusnya. Lalu ada contoh yang perincian. Ini sama juga ya. Jadi, setelah nomor atau setelah hurufnya itu dikasih tanda titik. Mungkin ini kelihatannya daftar dengan perincian itu sama ya. Tapi sebenarnya ada perbedaannya. Jadi daftar itu catatan sejumlah nama atau hal yang isinya kata-kata, nama orang, barang, dan sebagainya yang disusun berderet dari atas ke bawah. Sedangkan perincian itu uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu. Jadi kalau daftar itu pokoknya catatan yang ada berurut sampai bawah gitu, dari atas ke bawah. Sedangkan kalau perincian itu penjelasan yang satu demi satu yang ngejelasin bagian sebelumnya gitu. Selanjutnya ini contoh yang tabel, dan sama ya untuk penomorannya, jadi 1 titik, 2 titik, dan seterusnya. Dan contoh yang bagan seperti ini juga sama ya penulisannya. Oke. Terus ada catatan nih. Yang pertama, tanda titik tidak dipakai di belakang angka terakhir pada deret nomor dan perincian. Wah, maksudnya apa ini? Langsung contohnya aja ya. Jadi ini contoh yang benar seperti ini ya. Jadi 1.1. Tidak pakai tanda titik lagi setelahnya. Jadi terus ini ada yang salahnya seperti ini ya. Kalau dikasih tanda titik 1 titik 2 titik.
Lalu catatan yang kedua, tanda titik tidak dipakai di belakang angka terakhir, 1 digit maupun lebih, dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contohnya begini, kurang lebih sama ya. Tapi ini untuk judul tabel, judul bagan, grafik, atau gambar. Jadi yang benar ini 4.1, terus yang salah ada tanda titik di akhirnya 5.1. Lalu catatan yang ketiga, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Oke, contohnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai, nah yang benar ini. Jadi kalau sudah ada tanda tutup kurung, itu tidak perlu diberi tanda titik lagi. Jadi ini benar ya, 1 tutup kurung. Terus ini A tutup kurung, B tutup kurung. Dan yang salah seperti ini, ada tanda titiknya. C titik tutup kurung, D titik tutup kurung, itu salah. Dan juga atau yang tanda titiknya setelah tutup kurung, itu juga salah ya, tidak perlu. Jadi 2 tutup kurung titik, ini salah. Jadi benar tidak perlu tanda titik. Oke, lanjut yang keempat. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Jadi kalau contohnya ya, yang menunjukkan waktu yang ini. Ya, 01.35.20. Bacanya pukul 1:35 20 detik atau pukul 1:35 20 detik. Lalu kalau untuk yang jangka waktu seperti ini ya. Tulisannya sama, tapi ini dibacanya 1 jam 35 menit 20 detik. Terus yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, ini 13.000 pulau. Terus 5 juta orang. Terus ini 180 juta rupiah. Jadi dipisahkan tanda titik ya untuk ininya ribuannya, jutaan, ratusan juta. Berbeda dengan bahasa Inggris, itu dipisahkannya pakai tanda koma, bukan tanda titik. Kemudian yang keenam, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya seperti ini ya, untuk tahun 2024. Dalam tahun 2024 ini kan bukan menunjukkan jumlah ya, mungkin beda kalau 2024 tahun. Jadi itu jumlah tahunnya. Oh ini kan bukan ya, ini menunjukkan ya tahun ke 2024 Masehi. Jadi tidak perlu diberi tanda titik. Terus ini juga halaman 1709. Ini maksudnya ya halaman ke 1709. Tidak perlu ribuannya dipisahkan oleh tanda titik. Dan beda kalau misalnya 1709 halaman. Berarti itu kan menunjukkan jumlah halamannya ada 1709. Kemudian ini ada untuk nomor NPM, NIM, atau NIP, sebagainya yang jumlah digitnya itu banyak gitu ya. Tapi itu kan bukan untuk menunjukkan bilangan ribuan. Jadi tidak perlu dipisahkan tanda titik dimanapun. Lalu yang ketujuh, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul dan subjudul. Contohnya, ini judul ya, Bentuk dan Kedaulatan, bab 1 UUD 1945. Di akhirnya tidak perlu tanda titik, tidak perlu. Dan ini berarti untuk subjudul ya, gambar 3, alat ucap manusia. Tidak perlu tanda titik di akhirnya. Yang kedelapan, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat. Contohnya ini ya, biasanya untuk menulis surat,
Jadi di akhirnya tidak perlu tanda titik. Untuk alamat, ini penerimanya, terus alamatnya tidak perlu. Terus untuk tanggalnya juga yang biasanya setelah kop surat itu juga tidak perlu tanda titik. Terus ini juga ada contoh berikutnya yang kurang lebih sama ya. Tuh. Kalau ini titiknya untuk gelarnya ya, bukan untuk alamatnya. Dia ada tanda titik. Terus ini juga beda, ini cuma ada nama daerahnya di depan ya. Itu ini tidak ada tanda titiknya juga. Oke, selanjutnya tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Jadi contohnya ini, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Jadi buku, majalah, jurnal itu perinciannya ya, dan misalnya dengan tanda koma. Dan ini mungkin juga sering keluar di soal UTBK, itu untuk mencari atau memperbaiki kesalahan tanda baca. Tanda baca koma itu sering juga kayak di teksnya itu sebelum kata dan tidak dikasih tanda koma. Jadi yang benar pakai ya, kalau dia perincian yang lebih dari satu gitu. Jadi kan ada buku, majalah, jurnal. Jadi buku, majalah, dan jurnal. Sebelum dannya harus pakai tanda koma. Kecuali kalau dia cuma dua, perincian cuma dua. Jadi misalnya ini, majalah dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Ya tidak perlu tanda koma. Oke, terus ini ada 1, 2, 3. Pakai tanda koma juga. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan yang setara. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu kalimat majemuk pertentangan? Jadi kalimat majemuk pertentangan itu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan dengan konjungsi pertentangan. Seperti ini, tetapi, melainkan, sedangkan, dan dua klausa itu setara. Itu. Oke, contohnya ini, saya ingin membeli kamera, tapi uang saya belum cukup. Terus, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Lalu dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Menurutku yang sering keluar di soal itu sedangkan ini juga sih. Sendiri juga kayak pernah terkecoh. Jadi sebelum sedangkan itu perlu tanda koma. Lalu yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya ini, kalau diundang, saya akan datang. Berarti kalau diundang ini anak kalimatnya, terus saya akan datang, itu induk kalimatnya. Oke, ada catatan. Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Jadi contohnya ini sebagai perbandingan ya. Jadi tadi induk kalimatnya kan saya akan datang. Lalu anak kalimatnya kalau diundang. Jadi ini tidak perlu tanda koma ya. Saya akan datang kalau diundang. Terus ini juga kita harus banyak membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. Tidak perlu tanda koma. Ini karena anak kalimatnya yang di depan pakai tanda koma. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, jadi ini menghubungkan dua kalimat ya. Kalau yang tadi itu kan masih dalam satu kalimat.
Jadi mahasiswa itu rajin dan pandai. Lalu kalimat barunya, oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Kemudian contoh yang kedua ini juga sama, meskipun demikian, koma. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contohnya ini ya, oh, koma, begitu. Wah, koma, bukan main. Lalu dia baik sekali, koma, bu. Kemudian yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Oke, contohnya ini ya. Jadi kalimat langsungnya ini dan bagian lainnya ini kata nenek saya. Jadi dipisahkan dengan tanda koma. Terus ini juga sama, tapi ada variasinya ya. Jadi yang kata nenek saya itu misahin kalimat ini, kalimat langsungnya. Kita harus berbagi dalam hidup ini karena manusia adalah makhluk sosial. Dan itu dipisahkannya juga dengan tanda koma. Tuh, dan ada catatan. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Oke, jadi contohnya ini yang benar ya. Jadi setelah tanda tanya tidak diberi tanda koma lagi. Dan ini ada contoh yang salah. Jadi setelah tanda seru dikasih tanda koma. Selanjutnya yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, terus bagian-bagian alamat, terus tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Jadi contohnya ini, yang A, nama dan alamat. Jadi antara nama sama alamatnya itu dipisahin tanda koma. Gitu. Terus yang B untuk bagian-bagian alamat. Jadi dipisahin ya setiap bagiannya. Yang di A juga kan. Jadi nama jalannya, kelurahannya, kecamatannya, sama kabupaten atau kotanya. Kemudian yang C, tempat dan tanggal. Jadi antara tempat sama tanggalnya dipisahkan tanda koma. Terus juga nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Jadi kalau ini mungkin seperti ibu kota provinsi dan nama provinsinya. Selanjutnya yang ke-8, tanda koma dipakai sesudah salam pembuka, seperti dengan hormat atau salam sejahtera, lalu salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami, dan nama jabatan penandatangan surat. Contohnya seperti ini ya, dengan hormat, salam sejahtera, salam takzim, hormat kami, itu diberi tanda koma di akhirnya, lalu ini ada nama jabatan ya, sekretaris badan, koma, lalu di bawahnya tanda tangan kalau di surat. Kemudian yang ke-9, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Jadi contohnya ini, jadi SE ini adalah sarjana ekonomi gelarnya, dan B Ratulangi itu namanya, jadi dipisahkan dengan tanda koma. Lalu ini juga kalau gelarnya lebih dari satu, itu dipisahkan juga dengan tanda koma setiap gelarnya. Oke, dan coba bandingin ini. Siti Hadijah MA, yang atas pakai tanda koma, yang bawah enggak. Dan itu maknanya beda ya jadinya ya. Kalau yang atas itu MA itu adalah gelarnya.
Jadi dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan kalau yang bawah, MA itu adalah bagian dari namanya yang disingkat. Itu. Kemudian ke-10, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya yang desimal ini ya, 12,5 terus 27,3. Kemudian yang rupiah dan dengan sennya itu juga pisahkan dengan koma. Oke, lalu tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi keterangan tambahannya ini, misalnya baik laki-laki maupun perempuan, terus Presiden 1 Republik Indonesia, kemudian ini, sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Itu adalah keterangan tambahannya, dan untuk memisahkannya itu diapit dengan tanda koma. Yang ke-12, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Jadi contohnya ini, dalam pengembangan bahasa Indonesia, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Coba bandingin nih sama yang ini. Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Jadi ini kalau tidak dipisah tanda koma, jadi bisa salah paham ya. Jadi ini bahasa kita, ini jadi satu kesatuan, satu frasa. Padahal harusnya beda ya. Yang digabung ini pengembangan bahasa gitu. Dan juga nih, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Dan ini kesalahan yang sering juga ditulis dalam penulisan surat resmi. Jadi pakai tanda koma gitu, karena kalau tidak pakai tanda koma ya ini jadi bingung, saudara kami itu satu frasa jadinya, jadi saudaranya kami gitu. Oke, selanjutnya ada tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Jadi contohnya ini untuk hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Terus ini juga, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Oke, berarti ini titik koma ini menggantikan kata hubung yang untuk misahin dua kalimat ini, atau kalau ini ada 3. Mungkin dari teman-teman nih, kalau ada yang punya ide, kata hubung yang digantiin sama tanda titik koma ini apa aja sih? Boleh ya ditulis di kolom komentar. Oke, yang kedua, tanda titik koma dipakai pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Oke, jadi contohnya ini, jadi ada perinciannya itu berupa frasa verbal. Jadi verbal maksudnya kan kata kerja atau verb ya. Dan di sini perinciannya itu berkewarganegaraan itu verbal, berijazah itu verbal, berbadan, lalu bersedia itu adalah verbal. Jadi setiap di akhir perinciannya itu diberi titik koma. Kalau bentuknya bukan verb, bukan kata kerja, itu tidak perlu titik koma. Oke, lalu yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Ini, berarti ini ada perincian, buku, pensil, dan tinta. Terus baju, celana, dan kaos. Lalu pisang, apel, dan jeruk. Dan untuk misahin 3 ini, itu pakai titik koma. Karena sudah ada pakai tanda koma, jadi supaya tidak bingung atau kecampur gitu. Yang ini juga, jadi yang ini dia memang bukan bentuknya verbal, ini pemilihan, itu kan kata benda, penyusunan,
dataan gitu. Tapi di perincian ini sudah pakai tanda koma itu. Jadi di akhirnya diberi tanda titik koma. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, oke, jadi ini ada teks, lalu ada soalnya. Jadi kalau saran aku ya, kita baca soalnya dulu, baru baca teksnya. Kenapa? Karena kalau kita baca teksnya dulu nih, terus baca soalnya, itu pas kita pertama kali baca soalnya kan, baca teksnya kan, kita belum tahu ya apa yang kita butuhin dari teksnya ini, yang diminta di soalnya itu apa. Jadi nanti setelah baca teks terus baca soal, kita balik lagi kan baca ke teksnya. Dan itu jadinya menghabiskan waktu. Apalagi terkadang yang diminta di soal itu misalnya kayak kesalahan tanda baca pada kalimat satu adalah itu. Berarti cuman kalimat satu kan yang diminta. Dan kita jadi nggak perlu sebenarnya baca keseluruhan paragrafnya. Dan itu jadinya menghabiskan waktu. Harusnya kita baca kalimat satu aja. Atau bahkan juga ada soal ya cuma diminta bagian tertentu dari kalimat itu. Jadi kayak misalnya dikasih tanda tebal-tebal atau garis bawah atau dikasih highlight gitu. Jadi kalau kita baca soal dulu kita tahu nih apa yang perlu kita cari, yang dibutuhin gitu. Dan mungkin juga ada juga soal yang ditanyanya keseluruhan paragraf atau keseluruhan teksnya. Tapi kan kalau soal UTBK itu kan bukan cuman materi tanda baca aja ya, gitu. Dan kalau kita perlu sebaiknya baca soalnya dulu supaya tahu yang ditanya apa. Jadi ini yang ditanya tentang kesalahan tanda bacanya atau kesalahan ejaannya atau yang lainnya mungkin kayak gagasan utama dari paragrafnya atau apa gitu. Oke, jadi di sini penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada paragraf kedua terletak pada. Oke, untuk teman-teman yang mau coba mikir untuk jawabannya, boleh pause dulu ya video ini. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, kalimat 8. Kenapa? Karena tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Seperti yang tadi ya, udah disebutin. Gitu. Jadi, yang aku kasih warna kuning ini, beberapa penelitian menunjukkan itu adalah induk kalimat. Lalu ada konjungsi dan ada anak kalimatnya. Jadi setelah bahwa ini tidak perlu tanda koma gitu karena induk kalimatnya yang di depan gitu. Lalu untuk bagian paragraf yang lain, kalimat yang lain, ini namun koma itu sudah benar ya. Kemudian ini ada tanda hubung. Jadi kan di materi ini kita belum bahas ya tentang tanda hubung dan itu bakal dibahas di video selanjutnya. Jadi kalau mau cari tahu lebih banyak tentang tanda hubung atau tanda pisah, itu boleh ditonton video berikutnya. Kemudian ini ada tanda titik, itu udah benar ya untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Lalu kalimat 7, ini ada tanda koma, ini untuk perincian ya. Itu benar, dan ini juga sebelum dan itu ada tanda koma untuk perincian yang banyak nih, lebih dari 2. Kemudian ada tanda titik juga di akhir pernyataannya. Oke, jadi yang salah cuma kalimat 8. Oke, soal kedua. Nah, ini yang aku sebutin tadi.
Gitu. Jadi yang ditanya cuma yang frasa bercetak tebal. Jadi kita nggak perlu baca keseluruhan paragrafnya. Oke, jadi teman-teman yang mau coba jawab juga boleh di pause dulu videonya, dan kalau udah dapet jawabannya boleh komen dulu, baru lanjut nonton pembahasannya. Oke, jadi jawabannya itu B. Kenapa? Yang pertama, untuk penulisan gelar dokter, itu DR titik spasi nama, dan ini gak ada spasinya, itu kesalahannya. Dan ngomong-ngomong soal gelar dokter, jadi ada yang D-nya kapital, D-nya kapital, terus R-nya kecil, titik. Itu adalah doktor. Jadi doktor itu gelar kesarjanaan tertinggi yang diberikan perguruan tinggi kepada seorang sarjana yang telah menulis dan mempertahankan disertasinya. Jadi simpelnya untuk yang udah selesai disertasi dan lulus S3 gitu. Jangan kalau DR yang yang kecil D dan R-nya itu adalah gelar untuk dokter atau orang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran. Terus ada satu lagi nih, yang dua-duanya kapital, DR. Nah, study mates, kalau ada yang tahu itu gelar untuk apa, boleh nih bantu aku untuk jawab di kolom komentar ya. Oh iya, di latihan soal Google Form juga ada nih soal yang terkait sama singkatan gelar DR ini. Jadi habis nonton video ini, jangan lupa dikerjain latihan soalnya ya. Kita lanjut. Lalu kesalahan yang ini tadi tidak ada tanda spasinya. Lalu kesalahan yang berikutnya itu tanda koma memisahkan nama dan gelar. Ya, jadi ini Jualita Surapsasi itu nama, lalu MGZ, SPGK itu adalah gelarnya. Jadi ini harus dikasih tanda koma. Tuh, lalu tanda koma memisahkan gelar satu dengan lainnya jika lebih dari satu gelar. Jadi MGZ itu satu gelar, terus SPGK ada satu gelar. Jadi dia ini punya dua gelar. Jadi harus dipisah sama tanda koma. Itu. Lalu penulisan gelar dokter spesialis itu udah bener, SPGK, SP.GK. Ini. Kalau ini tanda komanya karena ini ya, jadi menurut subjek, koma gitu. Dan ini sedangkan di pilihannya itu ada yang pakai tanda titik ya setelah K-nya, itu salah. Yang benar gini, SP.GK. Dan ini tanda komanya ya karena ini ya, menurut subjek tanda koma gitu. Jadi yang benar itu yang B. Oke, soal terakhir. Untuk teman-teman yang mau coba jawab, boleh pause dulu videonya. Oke, jadi jawabannya itu B, tanda koma setelah notes. Nah, kenapa? Karena gray notes ini yang aku tandain warna kuning itu adalah subjek. Lalu menentukan yang aku tandain warna biru ini itu adalah predikat. Jadi antara subjek dengan predikat tidak boleh disisipi tanda baca koma. Jadi seharusnya yang benar ini. Gray notes menentukan endapan granit. Tidak dipisahkan tanda koma. Oke. Terima kasih kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang telah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, lalu PowerPoint ini, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study.
Studymiss juga bisa nih dukung Let's Study dengan donasi melalui scan kris di sini. Berapapun pasti akan membantu banget untuk perkembangan Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, Studymiss juga bisa bantu kami dengan bagikan platform Let's Study kepada teman atau kerabat atau siapapun yang akan terbantu dengan platform Let's Study. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Let's Study ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!